Shalom anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan terus bersuka cita bersama dengan Tuhan. Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah nanti setelah berdoa, Lause mau ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami hari ini. Sehingga kami boleh bangun, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami, supaya kami juga boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Nah anak-anak, lagu ini mengajarkan apa kepada kita? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus apa? Rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Ternyata tubuh kita ini bukan cuma terdiri dari jasmani, tapi ada rohaninya juga, jasmani dan rohani. Untuk pertumbuhan jasmani, kita harus apa anak-anak? Ada yang tahu? Wah, harus makan, betul sekali. Makan nasi, mie, roti, susu, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk pertumbuhan kerohanian kita, pakai apa anak-anak? Dengan cara membaca Alkitab dan berdoa. Nah, sekarang Lause mau tanya, siapa yang di rumah sudah rajin membaca Alkitab dan berdoa tiap hari? Siapa? Wah, ada yang sudah rajin berdoa ya. Doa sendiri atau doa sama papa mama ya. Luar biasa, hebat ya. Wah, ada juga yang sudah baca Alkitab ya. Lause setiap bulan ada kirim Spirit Junior ya untuk kita baca Alkitab setiap hari. Hebat ya.
Nah, buat yang belum, ayo yang semangat. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang semangat, rajin berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa terus bertumbuh. Nah, hari ini Lause mau mengajak kita mendengarkan sebuah cerita tentang pentingnya berdoa. Tuhan Yesus sendiri juga berdoa loh anak-anak. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapanya yang di surga. Yuk kita mau lihat ceritanya ya. Nah anak-anak masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah dengar cerita bahwa Tuhan Yesus sedang apa? Makan bersama para murid ya, mereka makan Paskah. Lalu Tuhan Yesus mencuci kaki para murid sebagai sebuah teladan untuk kita saling melayani sesama kita. Nah anak-anak, pada malam itu setelah mereka makan bersama-sama, mereka kemudian keluar dari pintu gerbang kota, mereka pergi menuju sebuah tempat yang bernama Taman Getsemani. Tempat ini sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Di sana Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk duduk di dekat taman dan menunggu di sana. Sedangkan Tuhan Yesus berjalan terus, dia mau berdoa seorang diri. Hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang dibawa besertanya. Sesudah berjalan lebih jauh, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Hatiku sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Tuhan Yesus sendiri kemudian berlutut di bawah sebuah pohon zaitun yang tidak jauh dari mereka. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Yesus tahu bahwa dia menghadapi kesengsaraan yang sangat hebat. Dia akan menghadapi kesengsaraan yang hebat karena dosa manusia. Dosa manusia yang harus ditanggung itu begitu berat buat dia. Tuhan Yesus sebenarnya bisa memilih. Tuhan Yesus bisa lari dan menyelamatkan diri. Atau Tuhan Yesus mau taat melakukan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebagai manusia, Tuhan Yesus merasa lemah. Dia gelisah. Tapi dalam batinnya dia merasa sangat kuat. Dia berdoa kepada Allah. "Ya Aba, ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Waktu Tuhan Yesus kembali, dia melihat Petrus, Yohanes, dan Yakobus sudah tertidur. Mereka berdoa hanya sebentar saja. Mereka tidur karena sangat mengantuk. Tapi Tuhan Yesus membangunkan mereka dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Tuhan Yesus tidak minta supaya mereka berdoa untuk Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus diberkati. Tapi supaya mereka diberi kekuatan, dijaga oleh Tuhan untuk diri mereka sendiri. Sesudah itu Tuhan Yesus kembali untuk berdoa lagi. Dia berdoa seperti tadi lagi. Ia ingin melakukan kehendak Allah. Kemudian dia berdiri lagi, dia melihat lagi murid-muridnya. Mereka tidur nyenyak, mereka kelelahan, mereka tidak sanggup berjaga bersama Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kembali lagi seorang diri dan berlutut berdoa untuk yang ketiga kalinya. Setelah Tuhan Yesus berdoa, hati Tuhan Yesus kemudian jadi tenang. Ketika Tuhan Yesus bangun dari doanya, dia melihat orang banyak sedang menuju ke Taman Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah, musuh sudah dekat," kata Yesus. Nah, pada waktu itu datang seorang yang sudah sangat dikenal. Siapa itu? Yudas Iskariot. Betul, Yudas Iskariot itu murid Tuhan Yesus, salah seorang murid Tuhan Yesus. Yudas kemudian mendekati Tuhan Yesus, mencium Tuhan Yesus. Tapi ciuman itu cuma pura-pura. Ciuman itu cuma sebagai tanda ya, Yudas mau memberikan kode. Dia memberikan tanda kepada orang-orang suruhan imam besar dan ahli Taurat
supaya bisa menangkap Tuhan Yesus. Yesus kemudian ditangkap, tangannya dibelenggu. Melihat kejadian itu, Petrus jadi berani. Dia kemudian mengambil pedangnya, dia memotong telinga salah seorang hamba imam besar. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dibela dengan pedang. Dia kemudian menyembuhkan telinga hamba itu. Kemudian Yesus berpaling kepada mereka yang mau menangkapnya. Kemudian Yesus bertanya sama mereka, "Apakah aku ini penjahat sehingga kalian datang dengan pedang dan menangkap aku? Setiap hari aku mengajar di bait Allah di depan kalian. Mengapa kalian tidak menangkapku? Tetapi memang harus terjadi demikian. Itulah kehendak Bapa-Ku yang di surga." Lalu semua murid Yesus itu meninggalkan Yesus. Mereka melarikan diri. Para pasukan kemudian menangkap Yesus, membawa Yesus ke Yerusalem untuk diadili di sana. Nah, anak-anak, ceritanya sedih ya. Dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus juga merasa sedih. Dia merasa gentar. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa ia harus menjalani semua yang sudah Allah Bapa rancangkan buat dia. Tuhan Yesus tidak bersedih sendiri. Tapi Tuhan Yesus membawa pergumulannya itu, kesedihannya itu melalui doa kepada Allah Bapa. Di Taman Getsemani, ia berdoa kepada Allah Bapa. Dan melalui doa itu, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan penghiburan dari Allah. Nah, sekarang Lause mau ajak anak-anak, kita mau lihat sebuah video ya. Kita buat sebuah video animasi singkat. Anak-anak, doa itu ternyata punya kuasa yang besar loh. Waktu kita mengalami kesedihan, waktu kita sakit, waktu kita ketakutan, atau waktu kita khawatir, ingat, kita tidak sendirian. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus melalui doa. Percaya anak-anak, Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus akan memberi kita kekuatan. Tuhan Yesus akan menghibur kita serta memberikan jalan keluar buat kita. Nah, seperti ada sebuah ayat firman Tuhan ya. Lause mau bacakan buat anak-anak ya. Dari Mazmur pasal yang 121 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua ya. Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersyukur anak-anak, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang juga bisa menolong kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang kedua. Nah, ayo anak-anak semua yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Ikutin Lause ya, dari rumah masing-masing ikutin Lause menghafal ayat ini. Ayatnya sangat bagus buat kita hafalkan. Udah siap semuanya? Nah, ayo ya. Mazmur 121 ayat yang kedua.
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, bisa ya? Sekali lagi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, bagus semuanya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Mari kita mau tutup di dalam doa ya. Yuk semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Tuhan juga memperhatikan kami yang kecil ini dan tidak berdaya ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk pandemi corona yang belum selesai sampai hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh turut campur tangan menolong supaya pandemi ini boleh segera diatasi dengan baik dan boleh berlalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati. 我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚。我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要上高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。Ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.